Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukranillah. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, ada 3 hal penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. 3 hal pokok yang mempengaruhi daripada ridhonya Allah kepada diri kita, di mana 3 hal ini akan mempengaruhi jalan kita untuk menggapai keridhaan Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah sabar. Jadi sabar ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apapun bentuk usaha, apapun bentuk amalan yang kita lakukan, apapun bentuk lelaku yang kita jalankan, kalau tidak ada niat sabar, rasa sabar di dalam diri kita, tidak tertanam sabar di dalam perjalanan kita, maka hasilnya tidak akan maksimal dan bisa jadi gagal total. Karena secara lahiriah sifat manusia itu adalah tergesa-gesa. Kita pahami sifat ini, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisobri washolah wa innaha lakabiratun ilah alal khosiin, yang kira-kira artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sabar ini memang berat, tetapi tidak berat bagi orang yang khusyuk. Artinya apa? Yang tetap istiqomah, tetap menjalankan, rutin menjalankan, sabar dalam menjalankannya. Jadi yang dinamakan khusyuk itu ya secara terus menerus, continue, istiqomah. Kalau segala sesuatunya kita tekuni, insya Allah bisa karena biasa. Begitulah kita duduk di dalam berzikir, berlama-lama kita nikmati dengan kesabaran. Jadi jangan mengeluh. Sudah setahun, sudah sebulan, sudah seminggu kok belum dapat apa-apa. Makanya Allah sudah jelaskan, bersabarlah. Allah sedang menguji kesabaran kita melalui tirakat kita, melalui lelaku kita, melalui duduk timpuh. Memang awal-awal terasa sakit, awal-awal menyiksa, dan insya Allah karena sudah terbiasa, itu akan menjadi berbuah relaksasi. Jadi terapkan ini di dalam diri kita, sabar. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ikhlas. Apapun amalan, apapun wirid, apapun yang namanya keilmuan, kalau kita tidak ikhlas, maka tidak akan jadi. Jadi Allah pun berfirman tentang ini di dalam surat Al-Quran, dalam Al-Ghafir ayat 65, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillah rabbil alamin. Artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas. Beragama kepadanya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi jelas di sini ikhlas menerima kehendak Allah. Di mana itu? Di dalam zikir nafas. Di mana itu? Di waktu kita duduk berzikir. Kita menerima kehendak Allah memberikan napas, kita menerima kehendak Allah ketika napas keluar.
kita menerima segala sesuatu sensasi-sensasi dengan ikhlas, kita menerima getaran-getaran, gejolak, bantingan di dalam kita berzikir. Jadi ada yang tubuhnya bergetar, ada yang disujudkan, ada yang sesak napasnya, ada yang pusing kepalanya, ada yang telinganya berdenging. Kita harus menerima, kita harus ikhlaskan, karena sesungguhnya Dia yang hidup, kita kan hanya dihidupkan. Jadi kalau kita yang namanya diberi itu ya nerima gitu. Jangan ditolak, jangan kita coba membantah, berarti kita belum ikhlas. Nah, disinilah ikhlas yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ini. Jadi Allah memberikan pelajaran ikhlas di dalam kita duduk berzikir nafas. Yang ketiga adalah bersyukur. Jadi dalilnya mana? Pasti begitu kan? Fazkurni askurkum waskuruli wala takfuru. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hu Allah. Ketika kita panggil Hu Allah, Allah pun menyambut kita. Kau sebut namaku, ku sebut namamu, kata Allah. Engkau berjalan sejengkal, aku sehasta. Engkau berjalan sehasta, aku sedepak. Engkau berjalan, aku berlari. Jadi begitu dekatnya Allah dengan diri kita. Sebelum kita sampai kepada Allah, Allah telah sampai kepada diri kita. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Kan begitu. Jadi bersyukurlah kita. Nama kita dipanggil Allah. Bersyukurlah kita ketika napas dihembuskan ke dalam jasad kita membawa oksigen. Ketika napas kita keluar, Allah membawa segala penyakit, segala racun di dalam tubuh kita. Seberapa banyak orang-orang yang tidak bisa bernapas, mengeluarkan biaya jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Berapa banyak orang-orang yang menderita karena sesak napas. Kita diberi napas, kita diberi kehidupan, kita diberi kesehatan. Maka syukurinlah itu. Jangan pikirkan materimu saja, jangan mikirkan kehendakmu saja, jangan engkau pikirkan seenakmu saja. Syukurilah apa yang Allah berikan kepada dirimu. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati Allah, sabar, ikhlas dan bersyukur, terapkan ini di dalam lelaku kita, di dalam ritual kita, di dalam kita duduk berzikir. Insya Allah semua ini adalah bentuk ridho kita, dan insya Allah Allah meridhoi apa-apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya niat yang sabar, niat yang ikhlas, dan wujud kita bersyukur kepada Allah, insya Allah mendatangkan hidayah kepada diri kita. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.